Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan, kemantapan iman dan Islam kita, sehingga kita masih istiqamah mau belajar dan mendalami ayat-ayat Allah, sehingga kita berupaya mampu mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan kita di muka bumi Allah ini. Jamaah rahimakumullah, banyak kita lihat baru-baru ini ada longsor, banjir bandang di Kalimantan Selatan, kemudian gempa di Sulawesi Barat, gunung meletus, ya, banyak kita lihat. Sehingga banyak jamaah bertanya, apakah Ustadz ini tanda-tanda bumi Allah ini sudah tua ataupun sudah mendekati yang namanya kiamat? Oleh karena itu kajian kita hari ini tanda-tanda kiamat sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dunia adalah sementara. Dunia adalah bagaikan sawah untuk akhirat. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini bagaikan sawah menuju akhirat. Tanamlah tanaman yang baik-baik. Ingat, tengok petani, nanam padi, belum tentu padi saja yang tumbuh. Rumput-rumput pun pasti ada. Begitu juga hidup dunia ini. Ya, kebaikan terkadang setan senantiasa mengajak kita untuk tidak tunduk kepada Allah. Apalagi kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Jamaah rahimakumullah. Dunia ini akan kita tinggalkan. Sehingga banyaknya kejadian-kejadian bencana alam, musibah, bencana-bencana yang ada. Sehingga Ebit GAD pun mengingatkan kita dalam lagunya. Apa kata Ebit GAD? Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Jamaah rahimakumullah. Beberapa tahun yang lalu Ebit GAD sudah mengingatkan kita. Mungkin bisa kita tanya katanya, barangkali di sana ada jawaban. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Apa katanya? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah, kemudian bangga lagi kita dengan dosa yang kita perbuat. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ini jamaah rahimakumullah. Bumi kita rusak. Penghijauan kita gunduli. Hutan-hutan kita gunduli. Kenapa? Karena rakusnya kita mengejar dunia ini. Sehingga kita tidak melihat penghijauan dan ekosistem daripada makhluk Allah yang lain. Sehingga kita yang merasakan akibatnya. Sehingga Ebit GAD bilang, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Begitu juga alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Kenapa? Karena kita rusak alam Allah ini. Kita gundulkan yang telah Allah hijaukan. Sehingga alam pun tak bersahabat dengan kita. Oleh karena itu, ulama mengingatkan kita, minimal di dunia ini mari kita lihat ya tanda-tanda kiamat tadi. Yang pertama kata ulama, kathratus syuhi bainan nas,
wal bukhl, merebaknya kebakhilan dan kekikiran di antara manusia. Manusia lupa untuk bersedekah, manusia lupa untuk berinfak, manusia lupa untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena tamak dan rakusnya terhadap dunia, sehingga melupakan saudara-saudaranya, sehingga dia senang melihat orang lain susah, susah dia melihat orang lain senang. Jamaah, ketika merebak yang namanya kebakhilan, kekikiran, meditnya orang, maka ini salah satu, kata ulama, tanda-tanda daripada akan berakhirnya dunia ini. Yang kedua, kata ulama, qillatul ilmi wa kathratul jahli. Hati-hati, semakin sedikitnya ilmu. Kenapa? Diambil Allah ulama-ulama. Kemudian kathratul jahli, makin merebaknya kebodohan. Orang tak mau lagi melihat kebenaran. Orang tergiur dengan dunia, sehingga kita lihatlah selama ini yang pakar-pakar pun bisa dibodoh-bodohi. Yang ahli pun malah yang tidak ahli jadi ahli. Kita lihatlah di WA di medsos, ya. Kalau yang mendukung ini ketika di-share katanya hoax. Ya, kalau seandainya bertentangan, ya, itu tidak. Ya, kalau sharingan orang-orang yang di luar dibilang ini adalah hoax. Ya, kalau seandainya yang di-sharing, yang di-posting, ya, menyanjung-nyanjung orang lain, nah, dibilang inilah dia informasi yang valid. Jadi banyak sekarang ini orang yang ahli telematika, tapi sayangnya itu ke satu pihak, bukan ke pihak yang lain. Jadi ahli semuanya orang. Kita lihat di ILC, bicara pakar-pakar hukum, ditentang. Malah yang bukan pakar hukum malah seolah-olah lebih hebat daripada pakar hukum. Lihatlah, ngeri sekarang ini. Inilah kata ulama salah satu tanda-tanda kiamat. Apa itu? Qillatul ilmi wa kathratul jahli. Semakin sedikit ilmu, orang sudah tidak mau lagi menuntut ilmu. Kenapa? Karena kebodohan yang merajalela. Yang ketiga, fahwul ma'asi wa zuhuril ma'asi fil buldan. Apa itu? Merebaknya, menyebarnya kemaksiatan. Kemudian tampaknya kemaksiatan tersebut di penjuru negara tersebut. Zina kita lihat, LGBT mulai dihidupkan, ya, perzinahan, kemudian narkoba kita lihat, ya, seolah-olah merebak. Hati-hati, kata ulama, ketika menyebarnya maksiat kepada Allah, kemudian tampak kemaksiatan itu terjadi di penjuru daerah, kata para ulama, siap-siap ini merupakan salah satu tanda kiamat. Yang ketiga, kasratul qital wal fitan, banyaknya pembunuhan dan fitnah. Hati-hati, ini zaman fitnah. Ini baru kita dengar, baru kita lihat ada pembunuhan 6 warga negara Indonesia. Hati-hati, kata ulama. Hati-hati, jangan kita tunjukkan dan jangan kita masyarakatkan, bahkan jangan kita senantiasa saling membunuh. Karena kata ulama, ketika pembunuhan merebak, ketika menyebarnya fitnah dalam hidup dan kehidupan ini salah satu dari tanda-tanda kiamat yang disebut ulama kiamat sughra, kiamat yang kecil. Adapun kiamat yang besar, sebagaimana yang dinyatakan para ulama, sebagaimana dari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa. Salah satunya kata ulama dan kata Al-Quran, nuzulul Mahdi, yaitu turunnya yang namanya Imam Mahdi, yaitu imam dari Baitun Nubuwah, yang turun dari Baitun Nubuwah, yang diutus oleh Allah, yaitu kenabian
Untuk apa? Untuk karena sudah menyebarnya kemaksiatan, keingkaran, makanya turun Mahdi untuk memperbaiki hal ini. Yang kedua adalah Ad-Dajjal. Sudah turunnya Mahdi, kemudian datang lagi Dajjal. Datang lagi ya kawan-kawannya setan, tergiur dengan dunia, tergiur dengan yang lain-lain, sehingga dia merusak tatanan yang telah diperbaiki oleh Imam Mahdi yang tadi. Yang ketiga, nuzul Isa bin Maryam. Yang ketiga adalah turun kembali Isa ibnu Maryam untuk meluruskan dan membenarkan akidah dan agama yang telah disesatkan oleh Dajjal dalam kehidupan ini. Yang keempat adalah Ya'juj wal Ma'juj. Itulah dia turunnya Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana yang kita lihat di dalam surah Al-Kahfi. Apa kata Allah? Qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard. Wahai Dzulqarnain, kata dalam ayat ini, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mengadakan kerusakan di muka bumi Allah ini. Nah, yang kelima Ad-Dukhan. Ada nanti suatu saat, kata Allah, ada asap, ada kabut. Kabut datang kepada manusia pada saat itu. Yang keenam, hadamul Ka'bah. Ka'bah akan dihancurkan. Tengok kemarin ada upaya untuk membakar Ka'bah, tapi alhamdulillah masih dapat diatasi oleh keamanan pada saat itu. Hati-hati, kalau sudah Ka'bah dihancurkan, siap-siap datangnya kiamat Allah. Yang ketujuh adalah naz'ul Quran. Quran mulai dirusak-rusak. Ya, naz'ul Quran minas sudur wal masahif. Quran sudah dikaburkan. Quran sudah tidak dihafal oleh manusia dan sudah dikabur-kaburkan. Ingat, sekarang sudah mulai kita lihat ya, baca Quran yang selama ini qiraah sab'ah sekarang sudah mau dibuat-buat dengan langgam-langgam budaya, sudah mau dihilang-hilangkan. Hati-hati. Makna Quran sudah mau dipleset-plesetkan. Ya. Nah, ini hati-hati umat Islam dengan paham-paham liberal, paham-paham sekuler, hati-hati. Paham sekuler ingin memisahkan agama dengan tatanan kehidupan, baik itu berbangsa dan bernegara, hati-hati. Nah, kata Allah, kalau seandainya Al-Quran sudah mulai dirusak-rusak, bahkan Al-Quran, umat sekarang jauh dari Al-Quran, nah, hati-hati, itu tanda kiamat. Tengok sekarang ini sudah ada kan? Ya, kita dengar ada saudara kita yang bilang, kenapa penghafal Quran mendapat beasiswa? Tengok. Ya, kalau seandainya mau agama lain hafal kitabnya, silakan, akan diberikan oleh saudara-saudara yang seakidah dengan dia. Jangan kita menyepelekan orang-orang yang hafal Quran. Umat Islam yang hafal Quran dikasih penghargaan layak. Umat yang lain silahkan, gak usah kita urus-urus. Ya, itulah kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya, jalankan agama kita. Saudara kita yang hafal Quran dikasih beasiswa, ya silahkan. Yang agama lain, mau hafal Injil kah, mau hafal Taurat kah, mau hafal Zabur kah, dikasih penghormatan. Ya, sesuai dengan akidah. Karena memang di pasal 29, memang setiap warga negara mempunyai hak untuk melaksanakan ibadah dan kepercayaan sesuai dengan kepercayaannya.
secara konstitusional sudah kita dilindungi oleh undang-undang. Tapi ada saja dajjal-dajjal yang senantiasa menggubris hal ini. Hati-hati jamaah rahimakumullah. Yang kedelapan adalah tulu'u syamsi min maghribiha. Kalau sudah matahari terbit di barat, hati-hati. Sudah siap-siap kita. Tapi alhamdulillah saat ini matahari masih terbit di timur. Tapi kalau sudah kita lihat matahari terbit di barat, siap-siap. Persiapkan diri kita akan datangnya kiamat. Ya, yang ke-9, khurujud dabbah. Ya, nanti keluar binatang-binatang melata. Hati-hati. Kemarin kita lihat segerombolan belalang, kita lihat di India. Hati-hati. Ini tiba-tiba nanti ya, serangga-serangga yang selama ini tak pernah muncul, nanti tiba-tiba muncul. Ini kata Rasulullah. Begitu juga ulama mengutip dari hadis-hadis dan ayat-ayat Allah. Ini salah satu tanda akan berakhirnya dunia kita ini. Dan yang terakhir adalah munculnya api dari masyrik. Ya, munculnya api. Yang mana api tersebut akan menggiring manusia sampai ke mahsyar. Hati-hati jamaah rahimakumullah, dunia sudah mulai tua. Perbekallah sangu kita, perbekallah diri kita, karena dunia ini tempat kita nantinya beramal soleh dan akan mempertanggungjawabkan nantinya di akhirat nanti apa yang kita kerjakan dalam hidup dan kehidupan ini. Persiapkan jamaah rahimakumullah. Allah mengingatkan kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sempat nikmat Allah ini menggoyahkan takwa kita. Jangan sempat nikmat Allah yang begitu enak ini melunturkan iman kita dan akidah kita. Hati-hati jamaah rahimakumullah, sebelum datangnya hari kiamat dengan berbagai tanda-tanda, bersiaplah diri kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada keampunan dan maghfirah Allah. Mudah-mudahan dengan kajian kita ini semakin sadar kita untuk mempersiapkan diri kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di muka bumi Allah ini di hadapan Allah nantinya. Satu persatu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan saya mohon maaf, pada Allah jauhnya saya mohon ampun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.